Konten ini dibuat untuk didengar, bukan untuk ditatap. Fokus pada audio dan cerita dengan visual sebagai pelengkap saja. Cocok kamu dengarkan sambil kerja atau santai tanpa editing ribet. Selamat menonton. Halo, bersama kami lagi di sini Tokopedia. Hari ini kita akan coba menyelami tumpukan krisis yang terjadi di Iran di awal tahun 2026. Sumber-sumber yang kita punya ini melukiskan gambaran sebuah negara yang benar-benar di titik kritis. Betul. Mulai dari konflik militer sama Israel, terus keruntuhan ekonomi yang parah banget, sampai ke gelombang protes massa terbesar. Misi kita adalah merangkai semua kepingan ini jadi satu lini masa yang utuh, biar kita paham apa sih yang sebenarnya terjadi. Tepat sekali. Ini bukan krisis tunggal ya. Ini lebih kayak efek domino. Konflik bersenjata di pertengahan 2025 itu jadi pemicu yang mempercepat kerapuhan ekonomi yang sebenarnya udah ada. Nah, tekanan ekonomi yang udah nggak tertahankan itu akhirnya meluap jadi kemarahan di jalan-jalan pada akhir tahun. Kita akan lihat gimana satu peristiwa nyambung ke peristiwa lainnya secara kronologis. Oke, ayo kita bedah ini. Mari kita mulai dari awal, dari percikan apinya. Pada 13 Juni 2025, Israel kan melancarkan operasi Rising Lion. Apa sebenarnya target mereka? Jadi gini, Israel itu menyasar 3 hal utama. Program nuklir Iran, terus situs rudal balistik, dan juga fasilitas energi. Tujuannya, ya menurut mereka, adalah untuk menghentikan Iran mengembangkan senjata nuklir. Sebuah tuduhan yang selalu disangkal Iran, kan? Selalu disangkal. Nah, gempuran Israel ini secara spesifik menghantam fasilitas nuklir yang paling vital, yaitu Natanz dan Fordo. Dan ini bukan serangan satu arah ya. Iran membalas dengan operasi yang mereka sebut True Promise 3, meluncurkan sekitar 100 rudal balistik. Betul, sebagian besar sih berhasil dicegah oleh sistem pertahanan Iron Dome Israel. Tapi konflik ini jadi makin panas waktu Amerika Serikat ikut melancarkan serangan tanggal 22 Juni. Iya, dan skala kerusakannya signifikan. Kementerian Kesehatan Iran melaporkan lebih dari 1.062 orang tewas. Di Israel sendiri ada 29 korban jiwa. Tapi yang lebih penting, serangan ini menewaskan beberapa tokoh kunci Iran, termasuk Komandan Korps Garda Revolusi Islam IRGC, Hossein Salami, dan juga ilmuwan nuklir Feridun Abbasi. Nah, ini menarik. Jadi seberapa besar sih dampaknya pada program nuklir Iran? Penilaiannya beragam ya. Laporan intelijen awal AS menyebut program nuklir Iran itu mundur beberapa bulan. Cuma beberapa bulan ya? Ada juga yang bilang lebih optimis, sampai 2 tahun. Dirjen IAEA, Rafael Grossi, mengonfirmasi ada kerusakan yang sangat signifikan. Tapi dia juga negasin kalau Iran itu masih punya kapasitas industri dan pengetahuannya untuk mulai lagi. Oke. Perang ini berakhir dengan gencatan senjata pada 24 Juni 2025. Tapi, dampaknya ini baru mulai terasa setelah itu. Disinilah segalanya jadi makin rumit ya. Perang usai, tapi masalah Iran justru makin besar. Salah satu sumber kita menyebutnya polikrisis. Mari kita lihat dari sisi ekonominya. Pemicu terbesarnya itu terjadi di September 2025. Pengaktifan kembali sanksi PBB secara penuh, atau yang kita kenal sebagai mekanisme snapback. Apa bedanya ini dengan sanksi AS yang udah ada sebelumnya? Nah, ini beda banget. Sanksi PBB ini sifatnya mengikat semua negara anggota. Akibatnya, Iran benar-benar terisolasi dari sistem perbankan dan perdagangan global. Nggak ada celah lagi. Angka-angkanya benar-benar nunjukin skala keruntuhannya ya. Mata uang rial terjun bebas. Di awal 2025, 1 dolar AS itu sekitar 817.500 rial. Iya. Masuk Januari 2026, nilainya anjlok jadi 1,47 juta rial per dolar. Itu kan penurunan lebih dari 70% dalam setahun. Gila kan? Sebagai perbandingan aja, 1 rupiah kita itu nilainya sekitar 87-88 rial. Jadi bisa dibayangkan betapa hancurnya nilai mata uang mereka. Lalu apalagi yang memperparah? Ada beberapa faktor lain. Pertama, ekspor minyak ke Tiongkok yang jadi penyelamat ekonomi Iran selama ini turun lebih dari 50%. Wow. Kedua, AS berhasil membongkar jaringan perbankan bayangan yang dipakai Iran untuk mindahin dana secara rahasia. Kombinasi ini bikin Iran kehabisan sumber devisa utama buat menstabilkan mata uangnya. Lalu, apa artinya ini buat masyarakat biasa?
Sumber-sumber kita ngasih gambaran yang suram banget. Betul. Hiperinflasi pangan itu mencapai 75,4%. Artinya, harga daging sama telur itu naik 2 kali lipat dalam waktu singkat. Terus terjadi krisis akses obat-obatan vital juga kan? Iya, itu yang paling parah. Dan untuk nutupin defisit, pemerintah malah naikin target pajak sebesar 62%, yang justru memukul usaha-usaha kecil. Ini resep sempurna untuk ledakan sosial. Jadi, apa arti semua ini? Artinya, ya, rakyat turun ke jalan. Protes meletus tanggal 28 Desember 2025. Semuanya dimulai dari para pedagang di Grand Bazaar Teheran yang nutup toko mereka. Ini titik awal yang krusial banget. Para bazarias atau pedagang pasar tradisional ini kan biasanya jadi basis ekonomi yang mendukung rezim. Justru itu, ketika mereka yang mulai protes, itu tandanya ada sesuatu yang benar-benar salah. Awalnya, tuntutan mereka murni ekonomi, kembalikan stabilitas pasar. Tapi protes ini nyebar cepat banget kayak api. Dalam waktu singkat, aksinya meluas ke lebih dari 180 kota. Betul. Slogan-slogannya pun berubah dari keluhan ekonomi jadi tuntutan politik yang radikal. Sampai ada seruan mati untuk diktator dan permintaan supaya dinasti Pahlawi kembali berkuasa. Dan respons pemerintah sangat keras. Mereka melakukan penindasan brutal. Menurut laporan yang dikutip dari CBS News, diperkirakan 12.000 sampai 20.000 demonstran tewas. 20.000. Itu angka yang luar biasa besar. Besar sekali. Lebih dari 24.000 orang ditangkap. Dan untuk memutus koordinasi, pemerintah mematikan total jaringan internet dan seluler di seluruh negeri mulai 8 Januari 2026. Ini taktik otoritarianisme digital yang klasik ya. Salah satu sumber kita, sebuah riset tentang gamer di Iran, itu nyebutin gimana pemerintah secara spesifik memblokir game online kayak Dota 2. Oh ya? Iya, dan juga platform komunikasi kayak Discord selama protes. Tujuannya jelas untuk mencegah komunikasi. Ini nunjukin betapa terorganisirnya upaya mereka mengontrol informasi. Betul sekali. Jadi kalau kita hubungkan semua ini dengan gambaran yang lebih besar, Iran di awal 2026 itu nggak cuma menghadapi satu krisis. Tapi 5 krisis besar secara bersamaan, kan? Iya, ada kehancuran ekonomi, protes nasional, ketegangan militer pasca perang, Krisis lingkungan kayak kekeringan parah. dan juga ketidakpastian suksesi kepemimpinan, mengingat usia Ayatollah Khamenei yang udah 86 tahun. Semuanya terjadi bersamaan. Ini menimbulkan pertanyaan penting sih, apakah rezim benar-benar melemah? Nah, laporan dari Parlemen Inggris menunjukkan bahwa meskipun berada di bawah tekanan hebat, belum ada tanda-tanda keruntuhan rezim dalam waktu dekat. Jadi mereka masih kuat. Tapi hilangnya banyak pemimpin senior IRGC dan fakta bahwa intelijen Israel bisa beroperasi dengan mudah di dalam Iran, itu jelas menimbulkan pertanyaan serius tentang kapasitas dan soliditas negara. Jadi, kita udah lihat ya, sebuah reaksi berantai yang luar biasa. Konflik militer di pertengahan 2025, diperparah sanksi yang melumpuhkan, memicu keruntuhan ekonomi total, yang kemudian menyulut api protes massa terbesar di awal 2026. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Sumber-sumber kita menggambarkan bagaimana pemerintah Iran saat ini berinvestasi besar-besaran dalam kontrol digital. Oh ya? Mereka menciptakan sistem internet berjenjang dan melatih 500.000 personel khusus untuk dunia maya. Saat protes di dunia nyata ditindas, perang tersembunyi untuk akses internet menjadi garda terdepan yang baru. Pertanyaannya jadi begini. Apa artinya bagi sebuah masyarakat ketika ruang utama untuk perlawanan, untuk komunitas, dan bahkan untuk hiburan sederhana seperti main game, itu juga menjadi ruang yang paling diawasi dan dikontrol oleh negara? Terima kasih sudah mendengarkan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe serta tulis pendapatmu di kolom komentar.